Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah baik semuanya ya. Apakah kalian udah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, siap ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, nihil ya. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Minggu lalu kita mempelajari tentang kebijakan fiskal dan moneter, Bu. Nah, benar sekali. Minggu kemarin kita mempelajari tentang kebijakan fiskal dan moneter. Nah, di dalam materi minggu kemarin ada juga berkaitan tentang pajak. Maka hari ini kita akan mempelajari perpajakan secara lebih rinci lagi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian agar kalian semangat untuk belajar hari ini. Anak-anak semuanya, ada pepatah mengatakan bahwa jangan takut salah ketika kita sedang menuntut ilmu, karena banyak orang sukses itu belajar dari sebuah kesalahan. Pada intinya, jangan berhenti belajar karena hanya satu kesalahan yang kalian perbuat. Jadikan kesalahan itu sebagai motivasi kalian untuk lebih giat lagi dalam belajar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mampu memahami pengertian pajak. Yang kedua, peserta didik dapat mampu mengetahui fungsi dan manfaat pajak. Yang ketiga, peserta didik dapat mampu mengelompokkan jenis pajak. Dan terakhir yaitu peserta didik dapat mampu menganalisis tarif pajak. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini mengenai perpajakan. Sebelumnya ada yang tahu apa sih pajak itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, benar sekali jawabannya Jelly. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara atas sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak yang kita bayarkan kepada negara oleh negara digunakan untuk fasilitas-fasilitas publik seperti yang telah kita rasakan yaitu jalan raya, penerangan jalan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Ada yang tahu apa sih fungsi pajak itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Fungsi pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, benar sekali Rahmi jawabannya. Fungsi pajak itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yaitu pajak digunakan sebagai sumber dana untuk pengeluaran-pengeluaran negara, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Yang kedua yaitu fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, yaitu pajak digunakan untuk menyimbangkan perekonomian suatu negara. Dan terakhir yaitu fungsi restribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk meratakan pendapatan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara pemerintah harus membuka lowongan pekerjaan agar pengangguran di Indonesia itu semakin berkurang dan pendapatan di Indonesia itu semakin merata. Nah, dari pengertian yang telah kita bahas dan fungsi-fungsinya, dapat kita simpulkan bahwa manfaat pajak itu terdiri dari yang pertama, membiayai pembangunan negara, yang kedua, memberi gaji para pegawai negeri, yang ketiga, membantu korban bencana alam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak.
Jenis-jenis pajak ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan pihak menanggungnya. Yang pertama ada pajak langsung, berarti kita yang membayar langsung pajaknya. Contohnya yaitu pajak bumi bangunan. Yang kedua pajak tidak langsung, yaitu di mana kita tidak berkaitan di dalamnya. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. Yang kedua yaitu berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama yaitu pajak pusat, berarti pajak digunakan untuk pemerintahan pusat. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak daerah, yaitu di mana pajak digunakan untuk pemerintahan daerah. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor. Jika kalian mempunyai kendaraan di rumah, maka setiap tahunnya harus wajib membayar pajak. Jika tidak, kalian akan dikenakan sanksi atau denda. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir yaitu mengenai tarif pajak, yang dimana tarif pajak ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. Yang kedua yaitu tarif progresif, yaitu tarif pajak yang akan naik sesuai dengan pengenaan pajaknya. Yang ketiga yaitu tarif degresif, yaitu tarif pajak yang semakin menurun dengan pengenaan pajaknya. Tarif degresif ini adalah jarang sekali digunakan. Dan yang terakhir yaitu tarif tetap atau regresif, yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan pengenaan pajaknya. Di sini Ibu ada sebuah games yang dimana games kali ini Ibu akan menunjukkan contoh gambar sehingga kalian harus menentukan dari contoh tersebut menggunakan tarif pajak apa. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, baik. Gambar pertama yaitu restoran McDonald's. Ada yang tahu restoran McDonald's ini menggunakan tarif pajak apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Restoran McDonald termasuk menggunakan tarif pajak proporsional, Bu. Ya, benar sekali Eka jawabannya. Restoran McDonald's ini menggunakan tarif pajak proporsional, yang dimana pajak restoran itu mempunyai pajak pertambahan nilai yang tarif pajaknya sebesar 10% dari total transaksi. Gambar kedua yaitu materai. Ada yang tahu materai ini termasuk menggunakan tarif pajak apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Materai itu termasuk menggunakan tarif pajak tetap atau regresif, Bu. Ya, benar sekali Silma jawabannya. Materai ini menggunakan tarif pajak tetap atau regresif, yang dimana besaran nominalnya itu tetap. Nah, pemerintah juga telah menetapkan pajak sebesar 10.000 sejak tahun 2021 dan tidak ada perubahannya sampai sekarang. Baiklah, dari materi yang telah kita jelaskan mengenai pengertian, fungsi, manfaat, jenis-jenis, dan tarif pajak, apakah ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu pajak adalah iuran wajib pajak dari rakyat untuk negara, berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Jenis pajak terdiri pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah, pajak subjektif dan objektif. Tarif pajak ada proporsional, progresif, degresif, dan tetap. Ya, bagus sekali kesimpulan dari temannya ya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib membayar pajak. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri yang dikerjakan di rumah masing-masing, yaitu berupa soal esai 1-4 yang akan Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kelas kita dan dikumpulkan minggu depan. Dan pembelajaran hari ini jangan lupa diulas kembali ya anak-anak, agar kalian dapat lebih memahami materi tentang perpajakan hari ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.